Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang perdana ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada kehamilan. Ketemu lagi dengan saya Putri Tiania atau biasa dipanggil Tuhani. Saya 30 slide ke depan saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pada kehamilan, tanda-tanda kehamilan, dan perubahan fisik serta psikologis yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Rumus yang kita sudah bahas di atas adalah rumus yang lebih dikenal dengan Michael's Rule, bergantung dari hari pertama menstruasi yang terjadi. Kemudian untuk menghitung umur kehamilan atau usia kehamilan dalam bulan, kita bisa menggunakan rumus McDonald's Rule. Jika Anda ingin mengetahui usia kehamilan Anda dalam bulan, atau ada pasien yang ingin mengetahui umur kehamilan dalam bulan, kita bisa menggunakan rumus yaitu tinggi fundus uteri dikalikan 2 dibagi 7. Sedangkan untuk menghitung umur kehamilan dalam minggu, kita bisa mengkalkulasikan tinggi fundus uteri dikalikan 8 dibagi 7. Nah, ini silahkan, kita harus mencobanya dengan mempraktekkan terlebih dahulu mengukur tinggi fundus uteri menggunakan meter line. Kemudian yang ingin saya jelaskan dalam slide ini adalah Johnson Calculation of Fetal Weight atau perkiraan berat badan bayi. Sering kita bisa mengetahui taksiran berat janin tersebut dari hasil USG, namun tidak menutup kemungkinan jika kita ingin menghitung berdasarkan rumus Johnson Calculation of Fetal Weight, kita bisa menggunakan rumus yaitu tinggi fundus uteri dikurangi 12 atau 11, itu nilai baku, dikalikan 155 atau 155. Keterangan untuk 11 atau 12 cm ini adalah ketika belum masuk panggul, janin belum masuk panggul, kita bisa menggunakan nilai N-nya adalah 11. Sedangkan jika janin tersebut sudah masuk panggul, maka nilai N yang digunakan adalah 12. Jadi, contoh nyatanya, jika Anda ingin mengetahui berat badan bayi atau taksiran berat badan janin, sedangkan janinnya itu sudah masuk panggul, maka rumus yang digunakan adalah tinggi fundus uteri dikurangi 11 dikalikan 155. Nanti hasilnya adalah taksiran berat janin. Untuk membedakan pembagian trimester 1, 2, dan 3, biasanya kita akan membagi usia kehamilan itu menjadi 3 termin. Yang pertama adalah trimester 1. Trimester 1 ini dibatasi dari usia kehamilan 0 minggu, namun biasanya kita mengetahui bahwa seorang wanita itu hamil setelah wanita tersebut mengalami terlambat haid. Ini biasanya akan dihitung dari 14 hari setelah haid terakhir. Jadi batasannya adalah 12 minggu. Kemudian setelah menginjak 13 minggu sampai dengan 28 minggu, ini disebut atau dikelompokkan menjadi trimester kedua, dan usia trimester ketiga adalah usia 29 sampai 40 minggu. Sedangkan pembagian untuk kelahirannya dikatakan aterem atau bayi bisa lahir secara viabel di luar kandungan atau aterem adalah usia antara 37 sampai 40 minggu. Kenapa 37 sampai 40 minggu? Ini berkaitan dengan matangnya organ dari janin tersebut atau fetus dalam kandungan. Sedangkan bayi yang lahir di usia kehamilan 29 sampai 36 minggu, walaupun mungkin dia viabel atau bisa hidup di luar kandungan, namun biasanya akan disertai dengan keterlambatan kematangan organ fisik dari si bayi tersebut. Nah, usia sebelum 36 minggu ini disebut bayi lahir prematur. Sedangkan bayi yang lahir di usia kurang dari 28 minggu ini disebut kelahiran imatur.
Perubahan yang terjadi pada kehamilan bisa berkisar antara perubahan fungsi endokrin, pertumbuhan plasenta yang berfungsi endokrin, kebutuhan metabolisme meningkat karena pertumbuhan janin. Jadi, kenapa ibu hamil tuh kadang ada yang moodnya tidak stabil dan lain sebagainya. Kemudian hormon-hormonnya berubah. Kemudian ibu itu cenderung banyak berkeringat, itu semua karena perubahan yang terjadi pada ibu hamil. Pada alat genitalia ibu, uterus akan semakin membesar dengan peningkatan dari 6 cm panjangnya menjadi 32 cm, dinding lebih cenderung menebal, janin akan mulai terisi, plasenta, dan 1000 ml air ketuban. Jadi isi kandungan tadi kenapa bisa membesar sedemikian rupa, sehingga karena ada janin, plasenta, dan air ketuban. Berat bisa meningkat 20 kali lipat, di mana sebelum usia kehamilan itu 50 gram menjadi 1000 gram. Teraba seperti buah bir hijau halus, ini yang tadi kita sebut tanda Hegar. Kapasitas juga meningkat 500 kali lipat, di mana kapasitasnya semula 2 ml menjadi 1000 ml. Sirkulasi darah juga meningkat dari 20 ml per menit menjadi 500 sampai 750 ml per menit. Di dalam vagina, karena adanya pelebaran vaskularisasi pembuluh darah, ini akan termuncul tanda Chadwick, yaitu pelebaran pembuluh darah, sehingga pembuluh darah akan kebiruan, menyebabkan area vagina menjadi lebih kehitaman atau kebiruan. Kemudian ada tanda leukore yaitu keputihan. Jadi karena tubuh merespon seperti benda asing, jadi tubuh akan mengeluarkan sel darah putih, menyebabkan ibu tersebut merasa seperti keputihan, lebih lembab, dan ini perlu penggantian cairan dalam yang sering. Serviks menjadi lunak pada primipara atau nullipara, serviks akan teraba bulat, halus, dan menonjol. Ovarium, karena adanya regresi corpus luteum dan tidak aktif, maka ovarium akan menjadi inaktif. Payudara akan terlihat semakin membesar dan terjadi hiperpigmentasi. Nah, Anda bisa memahami tentang perubahan sistem endokrin yang berlangsung, di mana dengan adanya peningkatan estrogen dan peningkatan progesteron yang semula meningkat kemudian diambil alih oleh plasenta, maka pada saat plasenta terbentuk dia akan menurun. HCG akan meningkat, hormon chorionic gonadotropin, pada usia kehamilan trimester 1 di pertengahan. Hormon plasenta laktogen juga akan mulai terbentuk. FSH dan LH yang semula berfungsi pada siklus menstruasi ini akan dihambat oleh pembentukan estrogen dan progesteron pada plasenta. Prolaktin ini untuk penyiapan produksi ASI akan meningkat. Growth hormone ini untuk meningkatkan pertumbuhan janin. TSH dan ACTH produksinya meningkat, diikuti oleh pembesaran kelenjar tiroid, tetapi fungsinya normal. Dengan adanya pembesaran kelenjar tiroid, maka insulin akan menurun dan hormon paratormon juga akan menurun. Perubahan sistem kardiovaskuler. Sebelum hamil, cardiac output mungkin sama atau masih normal, tetapi akan meningkat 50% saat hamil. Kemudian volume plasma juga dari 2600 menjadi 3600. Volume darah yang semula 4000 ml menjadi 5250 ml. Eritrosit juga kalau Anda lihat di sini meningkat sedikit. Leukosit meningkat sangat tajam, di mana ibu kelihatan tadi leukore atau keputihan. Total protein ini justru akan menurun. Perubahan sistem respirasi. Pengaruh progesteron atau kebutuhan metabolisme yang meningkat menyebabkan ibu seperti terengah-engah karena mengalami hiperventilasi. O2 yang dikonsumsi meningkat 20% karena untuk ibu dan janin. Terbatasnya gerakan diafragma menimbulkan ibu sesak nafas seiring dengan besarnya usia kehamilan. Jadi, semakin besar usia kehamilan, maka diafragma akan semakin terdesak ke atas sehingga ibu merasakan sesak nafas. Kapasitas paru akan menurun 5% karena elevasi dari diafragma tadi. Pada urinaria, sistem urinaria, kecepatan filtrasi glomerulus dan darah renal akan meningkat 50%. Ibu diikuti oleh tanda-tanda hipermiksi atau sering kencing karena penekanan pembesaran uterus.
total cairan meningkat sampai 7,5 liter, dan perubahan pada sistem ini akan dipengaruhi oleh aktivitas estrogen dan progesteron, tekanan uterus, peningkatan volume darah, dan pengaruh bentuk tubuh. Perubahan pada sistem gastrointestinal ini bisa kita lihat, ibu akan mengalami rasa tidak enak di ulu hati karena perubahan posisi lambung maupun reflux. Jadi semakin besar uterus ini akan menekan lambung sehingga kapasitas lambung menjadi semakin sedikit. Produksi asam lambung akan menurun. Mual muntah mungkin akan dialami ibu hamil, bisa jadi karena pengaruhnya peningkatan HCG ataupun karena riwayat gastritis yang dialami oleh ibu. Hemoroid bisa saja terjadi, ini karena tekanan venosa, di mana ibu yang kurang serat ataupun ibu yang jarang beraktivitas ini menyebabkan tekanan venosa meningkat sehingga ibu mengalami hemoroid. Konstipasi karena efek hormon progesteron, dan hipersalivasi akibat peningkatan estrogen. Jadi hipersalivasi ini terjadi seperti ibu terasa ingin meludah terus-menerus karena produksi salivanya meningkat. Perubahan metabolisme. Protein ibu 500 mg, janin 500 mg. Dengan penambahan janin yang 500 mg ini menyebabkan ibu mengalami peningkatan metabolisme protein. Karbohidrat dan lemak ini juga akan mengalami perubahan metabolisme. Mineral karena kebutuhan zat besinya meningkat. Perubahan asam basa. Hiperventilasi membuat alkalosis respiratorik yang dapat dikompensasi oleh bikarbonat plasma. pH plasma meningkat 7,46 menjadi 7 sampai 7,45. Perubahan yang terjadi pada trimester dari satu trimester ke semester lainnya. Trimester 1, ibu akan mengalami bentuk tubuh yang semakin melebar, payudara yang semakin kencang. Ini seperti yang saya sebutkan, ibu jadi sering berkemih, mengalami kelelahan, mual, dan muntah. Kondisi psikis ibu juga mengalami tingkat kepekaan yang sangat tinggi, hipersalivasi, dan keputihan. Kita akan lanjutkan pertemuan tentang kehamilan tadi, tentang prenatal tadi. Kita lanjutkan slide kita mengenai lanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Masih bersama saya Ibu Siti Hania. Silahkan Anda perhatikan modul yang sudah ada ataupun Anda perhatikan terus slide yang akan saya sampaikan. Pada trimester 2 bisa saja ibu mengalami hiperpigmentasi atau semakin menghitamnya atau semakin coklatnya perubahan warna kulit berkaitan dari hiperpigmentasi tadi, hormon melanositnya. Eritema pada palmaris, jadi kemerahan pada tangan, permukaan tangan. Postural hypotension atau ibu merasa berkunang-kunang akibat perubahan posisi dari berdiri ke duduk atau dari duduk ke berdiri. Sinkop, rasanya ingin seperti mau pingsan. Konstipasi juga mungkin terjadi di trimester 2 dan pelebaran pembuluh darah atau varises. Kram dan kesemutan juga mungkin terjadi, ini karena tekanan vena ataupun ibu karena kekurangan B12 atau zat vitamin Z yang lainnya. Pada trimester 3 ini sebenarnya ibu sudah mulai beradaptasi, tetapi karena kandungan yang semakin membesar, maka semakin tuanya usia kehamilan dan semakin membesarnya bayi yang ada dalam kandungan, ibu cenderung mengalami sesak nafas, kesulitan tidur. Karena tekanan tadi bisa jadi sesak nafas itu menyebabkan kurang tidur atau hipertensi yang menyebabkan ibu bolak-balik kamar mandi sehingga mengalami susah tidur. Kontraksi terjadi, kram tungkai, ibu mengalami kram. Bisa jadi ibu mengalami edem atau bengkak di kaki. Kecemasan meningkat karena khawatir kandungannya nanti seperti apa, kelahirannya akan normal atau tidak, atau bisa jadi ibu karena mimpi buruk karena takut terjadi apa-apa pada kehamilannya. Dan ibu merasa tidak nyaman karena penekanan di perineum. Baik, itu tadi slide saya tentang prenatal. Silahkan Anda bisa mengerjakan materi dan kuis seperti yang sudah saya lampirkan di Skalsa. Silahkan dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya di slide berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.